Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nadifa Tete Prahidangin. Nama saya Nabila Ramadhani. Dan saya Muhammad Suryani. Kami dari SMK Negeri 1 Tanjung Pura, jurusan TKJ Teknik Komputer dan Jaringan. TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan adalah ilmu yang berbasis teknologi informasi dan juga komunikasi terkait kemampuan algoritma, pemrograman komputer, perakitan jaringan komputer, pengoperasian perangkat lunak dan juga internet. Teknik komputer dan jaringan juga membutuhkan pemahaman di bidang teknik listrik dan ahli komputer sehingga mampu mengembangkan dan mengintegrasikan perangkat lunak dan juga perangkat keras. Di jurusan TKJ kami juga diajarkan tentang komputer dan jaringan dasar, sistem komputer, pemrograman dasar, dan juga desain grafis. Skill yang kami pelajari di jurusan TKJ yaitu membuat kabelan, membuat jaringan, menginstal operating system, membuat topologi jaringan, dan belajar web server secara virtual. Berikut beberapa aplikasi yang mendukung keahlian di bidang teknik komputer dan jaringan. Pertama, Rufus. Rufus adalah sebuah software yang digunakan untuk memformat dan membuat bootable di flash disk, kartu memori, dan lain-lain. Aplikasi ini memiliki lisensi GNU GPL versi 3 sehingga dapat digunakan secara gratis. Bahkan, Anda juga dapat memodifikasi serta menjual hasil modifikasi tersebut. Rufus merupakan aplikasi yang dibuat oleh PT Badar dari Akeo Consulting. Rufus dapat digunakan untuk membuat bootable USB dari berbagai jenis sistem operasi. Beberapa sistem operasi populer yang didukungnya antara lain Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux, Ubuntu, dan Fedora. Aplikasi berikutnya yaitu Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Fungsi Packet Tracer adalah untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Selanjutnya, VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi. Istilah virtualization product mengubah atau mentransformasikan sesuatu menjadi bentuk nyata atau bentuk simulasi dari bentuk nyata. Perlu diketahui bahwa satu komputer dapat menjalankan dua sistem operasi secara bersamaan. Yang dibutuhkan untuk menjalankan kedua sistem operasi ini adalah perangkat lunak. Software yang dibutuhkan sering disebut Oracle VM VirtualBox atau VirtualBox. VirtualBox tersedia sebagai unduhan gratis dari situs resmi Oracle VM VirtualBox. Aplikasi VirtualBox atau Virtualization Product ini terus diperbarui dan dapat diunduh tergantung pada operating system including Aplikasi VirtualBox ini memiliki banyak sekali keunggulan. Salah satunya sebagai media pembelajaran untuk install ulang sistem operasi Windows dan Linux. Dengan bantuan aplikasi VirtualBox, tidak perlu lagi menginstal ulang operating system including dan tidak perlu menginstal ulang laptop. VirtualBox merupakan virtualisasi yang membutuhkan RAM yang cukup untuk dapat berjalan secara optimal. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Jika kita berbicara tentang cara kerja VirtualBox, sebenarnya kita sedang berbicara tentang cara kerja mesin virtual itu sendiri. Karena dalam hal ini VirtualBox hanyalah aplikasi yang mengelola mesin virtual.
Dalam konsep mesin virtual, sistem operasi utama yang menjalankan VirtualBox disebut dengan host OS, sedangkan sistem operasi tambahan yang berjalan secara virtual disebut dengan guest OS. Alasan mengapa kami memilih jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Alasan kami memilih jurusan TKJ yaitu karena jurusan ini berkaitan dengan perkembangan teknologi, terutama di sistem jaringan komputer dan juga penggunaan perangkat-perangkat penunjang kerja, serta memiliki peluang yang cukup besar dan dibutuhkan di dunia kerja. Inilah beberapa peluang karir bagi lulusan TKJ. Yang pertama, IT Support. IT Support adalah seseorang atau suatu tim yang bertugas menjadi pelaksana dan pemelihara sistem informasi teknologi dalam sebuah perusahaan. Beberapa hal yang termasuk dalam tanggung jawab IT Support adalah sistem interkoneksi perusahaan yang meliputi LAN, internet, database, dan sebagainya. IT Support juga bertanggung jawab ke hal-hal yang berkaitan dengan jaringan dan teknologi seperti modem, komputer, kabel, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, teknisi komputer. Seorang teknisi komputer adalah teknisi elektro arus lemah yang lebih berfokus pada sistem sirkuit digital, sistem komunikasi data pada frekuensi radio, dan elektronika sebagai bagian dari komputer secara menyeluruh. Dari kacamata ilmu komputer, seorang teknisi komputer adalah seorang arsitek perangkat lunak yang memiliki fokus pada interaksi antara perangkat lunak dan program, serta komponen perangkat keras pendukungnya untuk membangun sebuah sistem komputer. Ketiga, sebagai desain grafis. Desainer grafis dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian untuk merancang dan membuat ilustrasi visual yang digunakan untuk memberikan pesan tertentu. Seorang desainer grafis mempunyai tanggung jawab mewujudkan komunikasi verbal jadi komunikasi visual yang menarik supaya seluruh pesan bisa dengan gampang diterima oleh konsumen. Dengan menguasai keterampilan di bidang graphic design, kamu bukan hanya bisa menjadi desainer profesional, tetapi juga bisa membuka kelas desain grafis dan memperoleh keuntungan dari sana. Selanjutnya, sebagai administrasi server. Administrasi server adalah pengontrolan atau pengelolaan akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Admin server merupakan orang yang mengatur semua aktivitas server, mulai dari awal dibangun, perawatan, sampai perbaikan. Admin server mempunyai 3 tugas utama seperti membangun, mengelola, dan memperbaiki server. Ketiga tugas itulah yang menjadi wajib dilakukan seorang admin server untuk menjaga server tetap berjalan dengan baik. Berikutnya, customer service. Customer service berperan sebagai humas atau media untuk membangun dan memperkuat hubungan perusahaan dengan pihak eksternal. Customer service dapat dikatakan mewakilkan perusahaan sebagai jalur kontak utama dari pihak eksternal. Berikutnya, sistem analis. Sistem analis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Posisi ini penting untuk melakukan analis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Di beberapa perusahaan, posisi ini juga meneliti sistem terbaru yang berhubungan dengan peningkatan TI maupun infrastruktur agar perusahaan lebih efisien. Berikut sebagai web design. Profesi web designer adalah seseorang yang bekerja dengan unsur-unsur visual pada suatu halaman web. Web design biasanya bekerja dalam tim untuk memastikan sebuah situs web dapat bekerja dengan baik. Keterampilan yang dibutuhkan dalam profesi ini antara lain pemahaman tentang C-Silent Site Scripting, HTML, CSS, cara memanipulasi gambar dan animasi, Adobe Photoshop, GIMP, CorelDRAW, dan lainnya. Kedelapan, sebagai data entry. Data entry adalah sebuah profesi di mana karyawan memiliki tugas untuk menambah, memverifikasi, dan mengedit data menggunakan media elektronik.
Kinerja karyawan data entry dinilai dari kemampuannya untuk menuliskan catatan dari rapat, menambahkan data mentah ke dalam database, maupun memasukkan data-data penjualan. Berikutnya, sebagai teknisi jaringan. Tugas dan tanggung jawab dari seorang teknisi jaringan adalah memperbaiki, mengganti, ataupun mengupgrade perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di sebuah unit kerja. Cakupan dari jaringan atau network yang menjadi tanggung jawab teknisi jaringan meliputi Wi-Fi, kabel telepon, serta instalasi jaringan lainnya. Terakhir, sebagai programmer. Programmer adalah orang yang bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi. Ketika membuat suatu program, ada bagian alur yang harus diperhatikan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa komputer menggunakan kode tertentu sehingga menjadi sebuah perintah kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Itulah beberapa informasi mengenai teknik komputer dan jaringan. Saya Nadifa dari Angin. Saya Nabila Rahmadani. Dan saya Maulida Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.